سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu a'lam. Bapak dan Ibu sekalian jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah selalu memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kelapangan sehingga kita masih tetap bisa hadir ke rumah Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah dan diberi pahala Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda adanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam tak bersama-samanya kita bermohon kepada Allah semoga tercurah buat junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini kita lanjutkan Bapak dan Ibu tanda orang yang bertakwa yang beruntung. Kemarin sudah disampaikan yang pertama beriman kepada yang gaib dan konsekuensi dari iman itu, kemudian mendirikan sholat, kemudian yang ketiga hari ini Bapak dan Ibu yaitu beriman kepada kitab suci Allah. Ya Bapak Ibu. Yang pertama itu beriman kepada gaib, yang kedua mendirikan salat, kemudian yang ketiga yaitu beriman kepada kitab suci Allah. Kitab suci Allah itu ada 4. Ya Bapak Ibu. Itu yang wajib kita imani kan? Yang pertama Taurat. Itu kepada Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu kita cuma dituntut hanya sekedar beriman. Ya Ibu, ndak pelajari lo kitab Taurat doh, ndak pelajari lo kitab Zabur, ndak pelajari lo kitab Injil doh, baca lo ndak. Cuma yang wajib yang dituntut kita untuk di samping beriman mempelajari, kemudian lalu mengamalkan, yaitu Al-Quran. Ya Bapak Ibu, Al-Quran itu yang dituntut untuk menuntut ilmunya, untuk belajar, untuk mengamalkannya. Ya Bapak Ibu, hari kini orang namanya beriman ya saudaranya. Beriman kepada kitab suci Allah, kita yang keempat tadi. Sehingga tidak pandai membaca Al-Quran doh. Yang cukup beriman saja. Ibu, itu yang banyak ini. Ya, buat cukup beriman lah. Yakin kepada Al-Quran dah. Kan gitu yang banyak. Sehingga banyak yang tak bisa baca Al-Quran. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kita beriman kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya, Bapak dan Ibu sidang. Dah, tu tahu nah waktu nak. Jadi kemudian kita dituntut. Jadi apa guna Al-Quran itu? Tidak hanya sekedar diimani saja. Ya Bapak Ibu. Sebab Al-Quran itu fungsinya hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Kemudian bisa Al-Quran itu menjadi rahmat
Kemudian Al-Quran itu bisa menjadi obat. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi kita, Bapak dan Ibu. Tentu kita pelajari, ya kan? Baru bisanya menjadi petunjuk bagi awak. Kita pelajari, ya kan? Kita pahami, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu baru Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh rahmati Allah. Kemudian Al-Quran itu bisa dia menjadi petunjuk itu, dia tidak bisa sembarang membaca. Ya, banyak orang kini yang sembarang membaca saja. Ya, padahal ada ilmu tajwid, makharil huruf. Tidak sama je bahasa Indonesia Bapak dan Ibu. Ya kan? Jadi bahasa Arab itu salah hurufnya, salah pengertian. Jadi perlu ilmu. Kan banyak orang baca Al-Quran itu asal berbunyi. Dia tidak amuhlo beraja. Bapak Ibu sidang jemaah subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya dia bisa menjadi petunjuk bagi awak dalam kehidupan awak sehari-hari, belajar awak. Awak lah tu nak mungkin lo beraja. Ada lo cara beraja Bapak Ibu. Ya. Awak harus membaikkan bacaan. Namun sembarang saya bunyi Bapak Ibu. Awak belajar. Malu awak beraja mungkin ada cara yang lain bisa tu beraja. Yang penting bacaan anak tu benar supaya Al-Quran tu menjadi petunjuk. Baca beraja Bapak Ibu. Kalau payah ngaji lo ke surau awak kata PAM dia tak mungkin digalan. Awak ada anak-anak. Mungkin awak beraja melalui salah seorang, mungkin melalui online. Awak di rumah seduduknya melalui HP. Kan bisa itu Bapak Ibu. Banyak orang yang betul-betul Bapak Ibu. Sampai hari ini. Dah, karenanya bacanya tidak jalan, hurufnya tidak jalan, tajuk tidak jalannya beraja. Yang penting ada kemauan untuk beraja supaya Al-Quran itu menjadi petunjuk. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi, kalau awak pelajari Al-Quran itu makharijul hurufnya, ilmu tajwidnya, sehingga bacaan awak benar. Ya. Ayo Bapak Ibu sidang. Jadi baru selanjutnya awak pahami yang awak baca tadi. Ya. Tidak ada, kan banyak kini tafsir terjemahan. Apa maksudnya ayat yang awak baca tadi? Apa isinya Bapak Ibu? Itu harus tahu Bapak Ibu. Ya, bukan hanya sekedar membaca. Kalau hanya sekedar membaca saja Bapak Ibu, tidak bisa Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi awak. Awak tak faham dan awak baca orang. Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahmatullah Allah. Dah. Kemudian Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahmatullah Allah. Allah awak pandai membaca Al-Quran, pandai menterjemahkan, pandai mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari. Ya, awak wariskan lo ke anak-anak awak, ke anak cucu awak. Tidak awak saja yang pandai Bapak dan Ibu, awak kau sebentar lagi. Kan kini banyak gitu Bapak dan Ibu. Ya, orang tua yang tidak mau tahu, mau berajalah. Akhirnya Bapak dan Ibu sidangnya masuk kepada Allah. Ketika awak lah tua, awak lah sakit-sakit, ya, anak awak nak seorang you orang pandai mengaji. Kan itu rugi besar Bapak dan Ibu. Baru banyak kini Bapak dan Ibu generasi orang tua yang punya anak tidak pandai membaca Al-Quran. Hanya sekedar yakin bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada orang. Itu Bapak dan Ibu. Itu banyak ini. Dah, pada saat kita sakratul maut, anak-anak pandai membacakan Al-Quran diimau orang, diupahan orang. Kan gitu gini banyak Bapak dan Ibu. Alangkah meruginya kita Bapak dan Ibu sidangnya masuk ke Allah punya anak generasi setelah awak tidak pandai membaca Al-Quran. Maka Al-Quran itu kan menjadi petunjuk dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Kini orang Yahudi Bapak dan Ibu macam-macam cara menjauhkan anak awak, generasi awak dari Al-Quran.
Ya, dibuat Al-Quran palsu kerana dia awak nak ada ilmunya. Al-Quran palsu tu lah hebat, dibuat serancak mungkin. Rancaklah daripada Al-Quran golai. Sehingga tertarik anak awak. Padahal isinya lah diputar balikkan sesuai dengan kehendak orang Yahudi. Tapi awak nak tahu. Itu kini bapak ni bu. Yang penting rancak. Ya, malahan Al-Quran kini jadi pajangan di rumah. Ibu. Balik Al-Quran menggadang tu. Tinta emas, lataan dipajang di dinding. Kayak gitu bapak ibu. Kan tu banyak gini. Ada lo yang dibuat bebingkai kacau tulisan tinta emas ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar tu kalau membaca iko awak kaya awak danyo. Itiha banyak danyo. Ya. Hanya sekedar memajang tu. Kamu tu bapak ibu. Ada? Kan ada tu bapak ibu. Mayyattaqillah yaj'alhu makhraja, itu salah satu bapak ibu. Min haitsu la yahtasib. Kalau awak baca itu, ada di rumah tu awak bisa menjadi kaya. Dah, lagi bisa begitu bapak ibu tanpa usaha. Ndak pernah dibaca, ndak pernah tidak ada buri. Mungkin bapak ibu sana. Ini gitu bapak ibu. Dah, atau ayat itu sebagai penangkal. Awak pasang kau ayat kau takut setan. Masuk nak mau masuk ramaliam. Tak, setan tu nak takut dia tulisan-tulisan dia takut dibacaan. Awak ni buat tulisan ayat kursi banyak. Sekeliling rumah kan bapak ibu supaya setan nak masuk, nak takut dia setan je tu dah tulisan tu. Setan tu takut dibacaan. Orang maliang tak lo takut tu dah. Tak. Ya karena itu diceliknya. Dan sasarannya nak itu dah. Jadi itu bapak ibu sidangnya maksud Nabi Allah. Jadi yang banyak takut gini. Dah, iman saja kepada Al-Quran dah. Kemudian Al-Quran itu dijadikan jimat, dijadikan penangkal, jadikan supaya setan tak masuk, supaya orang mulia nak masuk, kan gitu banyak ini. Sehingga tidak heran Al-Quran itu tidak ada menjadi apa-apa dalam kehidupan sehari-hari. Dah bapak ibu sidangnya maksud Nabi Allah. Jadi itu yang ketiga, iman kepada Al-Quran, kita pelajari Al-Quran itu, kita tadabburi, kita lalu amalkan dalam kehidupan kita sehari. Apa perintah dari ayat itu? Itu baru Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk. Bisa Al-Quran itu menjadi rahmat. Bisa Al-Quran itu menjadi obat. Kemudian yang keempat bapak ibu sidangnya maksud Allah, yaitu beriman kepada hari yang akhir. Wabil akhirati hum yakinun. Ya, orang beriman dia yakin itu bahwa hari akhir itu ada. Tapi kalau orang yang selain yang beriman, orang munafik, orang fasik, orang kafir, enggak. Kalau lah mati ya, lah di kuburan, tamat cerita. Itu bapak ibu. Tapi orang beriman enggak. Enggak, yakin dia bahwa hari akhirat itu ada. Kiamat itu pasti datang. Tak. Kiamat itu ada dua bapak ibu. Ada kiamat sugra, ada kiamat kubra. Yang alun tu lah yang terjadi kiamat kubra, kiamat yang benaran. Kiamat sugra itu banyak. Sekurang-kurangnya mati awak, meninggal salah seorang keluarga, itulah kiamat sugra tu. Ya, musibah, bencana, bertubi-tubi, bermacam-macam awak lihat bapak itu kiamat sugra. Cuma kiamat kubra saja yang lulai. Kalau kiamat kubra tu tabi matahari di sebelah barat. Itulah lah tamat cerita tu. Nak ada cerita dekat tobat oleh Bapak Ibu. Tak, baru manusia panik kalau lah tabi matahari di ufuk barat, baru panik manusia. Kalau kini kok taya kiamat tu ada tenda, tapi lo tak lama mulai macam-macam Bapak Ibu. Dah. Bapak Ibu sidangnya masuk rahmat Allah. Jadi kiamat kubra yang lalu, kiamat sugra ada banyak. Macam-macam. Kalau ada suatu penduduk kampung itu telah terlalu berjadi-jadi maksiatnya, didatangkan Allah banjir besar, didatangkan Allah gempa, didatangkan Allah api, macam-macam. Seperti yang kita lihat hari ini Bapak Ibu. Tak. Jadi kiamat yang kubra yang lalu, tapi pasti datang. Tak. Itu Bapak Ibu sidangnya maksud Allah. Jadi kalau memang kiamat tu akan datang, apa persiapan awak? Tapi niki selagi awak masih hidup kesempatan yang disediakan Allah, dah inilah awak persiapkan
menghadapi kiamat kubra itu Bapak dan Ibu. Kalaulah kiamat kubra, kumat bianaran, lah habis segala upaya awak untuk itu. Ya Bapak dan Ibu, ia pasti datang. Yang penting kita persiapkanlah untuk hari akhir itu. Sebab kalau lah sampai ke situ, tidak ada ceritanya oleh hidup ke dunia sebentar. Dunia aku lah hancur. Ya Bapak dan Ibu. Jadi orang yang beriman yakin itu akhirat itu pasti ada, pasti datang. Bapak dan Ibu sidangnya masuk teman-teman. Jadi itu makanya kata Allah, orang yang diberi petunjuk oleh Allah, orang-orang yang beruntung kata Allah, itu tadi. Yang pertama beriman kepada yang gaib, Allah gaib, malaikat gaib, surga gaib, neraka gaib, alam barzakh gaib. Lalu konsekuensi gaib kita beriman ke situ, kita berupaya untuk melakukan yang terbaik. Kemudian kita mendirikan solat, kita baikkanlah solat. Sebab yang pertama kali dihisab nanti di yaumil mahsyar adalah solat. Dan yang lain-lain dah. Solat yang pertama dihisab. Kita elokkanlah solat apa? Mulai dari beruduk sampai solat. Kemudian menafkahkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah. Ya kan? Kemudian itu beriman kepada kitab suci Allah. Yang terakhir beriman kepada hari akhir. Itulah kata Allah orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan orang itulah yang beruntung. Bapak Ibu sidangnya masuk kepada Allah, kiranya tanda yang disebutkan tadi itu ada pada diri kita, konsekuensinya kita lakukanlah aktivitas yang terbaik untuk menghadapi itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Perbanyak maaf, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.